Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami ada saat ini, kami sehat, kami boleh bernafas semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur senantiasa kepadamu karena segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman perjalanan dan kehidupan bangsa Israel diwarnai dengan berbagai situasi yang tidak mudah. Mereka harus berjuang untuk meraih apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Masalah demi masalah nampaknya menghalangi perjalanan mereka. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi justru memberikan mereka kemenangan. Masalah-masalah yang ada diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi, guna melatih iman dan membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah putus asa dan selalu bergantung kepada Tuhan. Inilah juga saudara yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Bangsa Israel adalah gambaran untuk kita semua, supaya kita mengerti tentang apa dan bagaimana karya, kuasa dan tindakan Tuhan, serta bagaimana respon dan sikap yang benar yang harus kita miliki dalam menghadapi setiap masalah. Dalam ayat ini saudara, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Dan ini adalah janjinya bagi kita semua. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Hal ini kembali dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang mengucapkan bahwa Ia sebagai gembala yang agung berjalan dengan diikuti oleh domba-dombanya. Jadi Tuhan berjalan di depan kita dan kita mengikuti Dia. Kebenaran ini saudara memberikan kepastian bahwa jalan dan situasi di hadapan kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita jalani. Ia memilih jalan-jalan yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan tidak akan mencelakakan saudara dan saya. Makna dari penyertaan Tuhan di sini berarti bahwa kita tidak pernah sendirian selama kita berada di dunia ini. Meskipun mungkin kita seorang diri, tanpa teman atau sahabat, tanpa pasangan hidup, tanpa orang tua, tanpa anak, tanpa siapa-siapa, tapi kita tidak sendirian karena Tuhan bersama kita. Tuhan mengerti kebutuhan kita akan seorang teman dalam perjalanan. Itu sebabnya Tuhan menyertai saudara dan saya. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam ayat ini saudara, Tuhan juga berjanji tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita umat-Nya. Artinya adalah bahwa segala kebutuhan kita di bumi ini pasti akan dicukupi oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel yang tidak pernah kekurangan selama 40 tahun keberadaan mereka di padang gurun, demikianlah Tuhan sanggup untuk menolong dan mencukupi segala keperluan kita. Saudara yang terkasih, dalam bagian akhir ayat ini dikatakan, janganlah takut dan jangan patah hati. Masalah kita mungkin nampaknya besar, tapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan kita terlebih besar dari semua masalah yang ada, dan bahkan Ia maha besar atas segala-galanya.
Jangan putus asa saudara, jangan takut dan jangan patah hati, jangan minder dan kecut hati. Tuhan bisa memakai saudara menjadi alat kemuliaan-Nya, dan Tuhan sanggup untuk menolong kita melalui semuanya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Mari saudara, tenanglah dalam setiap masalah kita, damailah dalam setiap situasi, karena Tuhan berjalan di depan kita, menyertai dan memberikan kita kemenangan. Situasi pandemi sekarang ini nampak menakutkan, tapi percaya saudara, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan, sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Di tengah situasi masalah yang ada, pergumulan yang kami alami, kami memiliki jaminan kemenangan di dalam Engkau. Sebab Tuhan, Engkau beserta dengan kami, tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat tetap tenang dalam setiap masalah, tetap damai dalam segala keadaan kami, dan percaya bahwa Tuhan bekerja menurut waktu dan cara-Mu yang ajaib untuk memberikan kami kemenangan. Tuhan, Engkau memegang tangan kanan kami, menuntun kami di jalan-jalan-Mu yang baik, dan rancangan-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi dunia saat ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau berjalan di depan kami, memimpin jalan hidup kami, masuk dalam rencana-Mu yang indah, sampai kami mencapai tujuan yang kekal yang Tuhan rancangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan selalu Tuhan sediakan bagi kami. Kekuatan, kesehatan, kesembuhan Tuhan berikan untuk kami pakai memuliakan dan melayani Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit agar Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan apapun dalam hidupnya, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.